Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Ludo Matematika pada materi statistika untuk meningkatkan kompetensi strategis matematis siswa, yang merupakan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu yaitu Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Perkenalkan, saya Muhammad Giovanni Kasyaputra dengan NPM yang sudah tertera dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Berikut ini merupakan pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu terdapat latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua yaitu tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang ketiga yaitu tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Yang keempat yaitu hipotesis penelitian dan metode penelitian. Dan yang terakhir terdapat daftar pustaka. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, pendidikan memainkan peran penting yang tak tergantikan dalam meningkatkan kemampuan individu, terutama dalam bidang matematika yang memiliki relevansi kuat dalam kehidupan sehari-hari. Kecakapan matematis menjadi fondasi penting untuk keberhasilan belajar matematika yang mencakup semua aspek yang harus dikuasai oleh siswa. Dengan pendekatan pendidikan yang tepat, peningkatan kecakapan matematika menjadi kunci dalam memastikan kesuksesan dalam belajar matematika dan memanfaatkannya dalam konteks kehidupan nyata. Kecakapan matematis atau mathematical proficiency adalah kemampuan untuk menerapkan 5 keahlian matematis yang saling bergantung pada penelitian matematika. Hal ini dikemukakan oleh Herlina dan Juandi pada tahun 2022. Lima rangkaian yang dimaksud Lima rangkaian yang dimaksudkan dalam mathematical proficiency dikemukakan oleh Kilpatrick et al. Pada tahun 2001, salah satunya yaitu kompetensi strategis. Nah, kompetensi strategis matematis menekankan kemampuan dalam memilih strategi yang tepat, menggambarkannya, dan menyelesaikan permasalahan matematika. Idealnya, siswa yang memiliki kompetensi ini dapat menginterpretasikan masalah dengan petunjuk pada elemen yang diketahui dan pernyataan yang diajukan, memilih metode penyelesaian yang efektif, serta menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang diberikan. Kompetensi ini memberikan landasan yang penting dalam penugasan matematika dan kemampuan siswa dalam menangani situasi matematis yang beragam. Namun, pada kenyataannya, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih rendahnya kompetensi strategis dalam pembelajaran matematika. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Utami dan Dahlan pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa siswa masih mempunyai kemampuan kompetensi strategis matematis yang rendah. Hal ini terlihat dari belum lengkapnya dalam menuliskan informasi, belum tercapainya kemampuan untuk menggambarkan informasi yang diketahui secara konkret, belum mampu mengekspresikan solusi dari masalah dengan keseluruhan yang memadai, karena representasinya kurang tepat, sehingga hal ini berdampak pada keakuratan penyelesaian masalah. Nah, dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengembangan media pembelajaran ludo matematika dalam menyelesaikan soal statistika. Penelitian semacam ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengaruh pengembangan media pembelajaran dalam peningkatan kemampuan strategis matematis. Selanjutnya di sini terdapat tujuan dari penelitian. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan tingkat validitas pengembangan media pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan nilai kepraktisan pengembangan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu untuk menguraikan efektivitas pengembangan media pembelajaran. Selain itu, di sini juga terdapat manfaat dari penelitian. Yang pertama yaitu terdapat manfaat teoritis. Dalam manfaat teoritis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan matematika, khususnya dalam bidang media pembelajaran, materi statistika, dan kompetensi strategis matematis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis berikutnya dalam pengembangan media pembelajaran ludo matematika pada materi statistika. Yang kedua, yaitu terdapat manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa, yaitu sebagai suatu alat untuk membantu meningkatkan kompetensi strategis dalam memahami masalah, memilih metode penyelesaian yang efektif,
dan menemukan solusi dari permasalahan statistika yang diberikan dengan menyenangkan dan kompetitif. Bagi guru sendiri, manfaatnya yaitu menambah variasi dan kreativitas guru dalam menyajikan materi pembelajaran matematika serta meningkatkan profesionalisme guru dalam mengelola pembelajaran. Untuk bagi sekolah, yaitu menambah wawasan dan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dalam pengembangan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengalaman media, tentang pengembangan media pembelajaran, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan matematika. Untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran menjadi elemen penting dalam pembelajaran matematika. Pandangan bahwa matematika merupakan subjek yang menantang dapat mempengaruhi minat siswa terhadap mata pelajaran ini. Melalui berbagai alat peraga dan media pembelajaran, guru dapat menyampaikan pesan dan informasi dengan lebih efektif, membangkitkan minat serta perhatian siswa. Media pembelajaran seperti buku, modul, smartboard, atau gambar grafik berperan dalam membantu siswa memahami konsep matematika dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mata pelajaran ini. Banyak sekali jenis dari media pembelajaran, mulai dari media visual 2 dimensi, media visual 3 dimensi, media audiovisual, dan lain sebagainya. Penggunaan permainan dalam media pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan Hasanah et al. Pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa media pembelajaran sangat efektif adalah dapat merangsang minat belajar siswa, memicu ketertarikan mereka. Melalui bermain, siswa didorong untuk menjelajahi imajinasi mereka yang merupakan kemampuan untuk menggabungkan elemen-elemen dari berbagai pengalaman ke dalam situasi tertentu untuk menghasilkan tingkah laku baru. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengembangkan media ludo matematika sebagai media pembelajaran materi statistika. Teori-teori yang mendasari permainan ludo menurut Ulhusna et al. Pada tahun 2020, di antaranya yang pertama yaitu teori memori. Memori adalah lokasi di mana semua informasi dari berbagai peristiwa dalam kehidupan disimpan dan diolah. Yang kedua yaitu law of readiness. Sebelum bermain ludo, para pemain disiapkan dengan pemahaman tentang aturan main dan tujuan permainan tersebut. Hal ini membuat mereka merasa antusias serta siap dalam bermain ludo tersebut. Yang kedua di sini yaitu terdapat kecakapan matematis. Dari kelima kecakapan yang disebutkan, terdapat salah satu kecakapan yang dapat mempengaruhi mathematical proficiency yang lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kurnadi dan Savitri 2018 bahwa kemampuan kompetensi strategis menjadi landasan bagi komponen-komponen lainnya. Sehingga, bila seseorang siswa memiliki keterampilan strategis yang kuat, ini secara tak langsung mencakup pemahaman konsep yang baik, keterampilan prosedural yang lancar, pemahaman adaptif, dan sikap produktif. Kompetensi strategis matematis merupakan kemampuan yang bernilai krusial dalam mengembangkan kemampuan matematika siswa. Kompetensi strategis matematis meliputi kemampuan dalam merumuskan, merepresentasikan, dan memecahkan masalah matematika. Indikator dalam kompetensi strategis matematis menurut Muna 2018 yaitu merumuskan, merepresentasikan, dan menyelesaikan. Media pembelajaran ludo matematika dapat mempengaruhi kompetensi strategis peserta didik dengan cara yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang konsep matematika karena media pembelajaran ludo matematika melibatkan aktivitas berpikir, berhitung, dan menerapkan rumus-rumus matematika. Ini menurut Yulianti et al. Pada tahun 2021. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan keterampilan sosial peserta didik, seperti berkomunikasi, bekerja sama, dan bersikap sportif. Karena media pembelajaran ludo matematika dilakukan secara berkelompok dan membutuhkan interaksi antara peserta didik. Hal ini menurut Ulhusna et al. Pada tahun 2020. Nah, selanjutnya di sini terdapat teori belajar yang mendukung. Yang pertama yaitu teori belajar konstruktivisme. Szymanski dalam Suparlan 2019 mengatakan bahwa konstruktivisme menggambarkan sebuah pendekatan di mana peserta didik secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri, menemukan makna dari materi yang dipelajari, dan mengintegrasikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang sudah mereka miliki. Dalam konteks ini, konstruktivisme menawarkan peluang yang luas bagi siswa untuk merespon materi pembelajaran dengan menerapkan konsep-konsep yang telah mereka pahami ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan pendekatan yang memfokuskan pada pemahaman proses kognitif yang terjadi dalam diri individu saat belajar. Teori ini menekankan pentingnya pemrosesan informasi
pemecahan masalah, dan konstruksi pengetahuan dalam pembelajaran. Nah, dari beberapa hasil penelitian terdahulu, dua penelitian sebelumnya, yaitu Ayuningsih 2021 dan Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2023, terlihat bahwa implementasi media pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi strategis matematis pada mahasiswa dan siswa telah memberikan hasil positif. Namun, penelitian terbaru tentang penerapan media pembelajaran Ludo Matematika masih diperlukan untuk menilai seberapa praktis dan efektifnya dalam meningkatkan kompetensi strategis siswa. Mengingat hasil positif dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi tambahan dalam memahami peran media pembelajaran spesifik, seperti Ludo Matematika dalam peningkatan kemampuan matematika siswa secara strategis. Oleh karena itu, penelitian ini masih relevan dan penting untuk memperluas pemahaman kita terhadap manfaat media pembelajaran dalam konteks pendidikan matematika. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat kerangka berpikir. Dengan memanfaatkan platform interaktif seperti yang diusulkan pada penelitian ini, yaitu Ludo Matematika, diharapkan guru dapat menghadirkan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menginspirasi bagi siswa. Media pembelajaran interaktif ini dibuat melalui tahapan ADDI, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluate. Dengan kerangka yang seperti yang terdapat pada gambar, dalam tahap analis yaitu observasi kebutuhan media pembelajaran interaktif, dalam tahap desain yaitu mencari referensi media pembelajaran interaktif, dan dalam tahap development terdapat langkah yaitu pengembangan Ludo Matematika, uji fungsionalitas, dan validasi instrumen dari ahli dan ahli media. Hal ini jika sudah tidak ada revisi, maka lanjut ke tahap berikutnya, dan jika terdapat revisi, maka akan mengulangi tahapan validasi instrumen ahli dan ahli media. Nah, jika sudah betul, maka akan diuji coba praktik, yaitu diuji coba kepada seluruh siswa. Serta setelah itu diberikan angket respon siswa terhadap media pembelajaran tersebut dalam tahapan implementasi. Dan yang terakhir yaitu tahapan evaluasi. Hal ini dapat dilihat dari pengerjaan siswa terhadap soal-soal dan juga respon siswa terhadap media pembelajaran tersebut yang akan dianalisis hasil instrumen dan juga deskripsi hasil penelitiannya. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat hipotesis penelitian. Di dalam hipotesis penelitian ini, yaitu menyatakan HO tidak ada perbedaan yang signifikan dalam peningkatan kompetensi strategis matematis siswa setelah penerapan media pembelajaran Ludo Matematika pada materi statistika. Sedangkan HA yaitu terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan kompetensi strategis matematis siswa setelah penerapan media pembelajaran Ludo Matematika pada materi statistika. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode Research and Development dengan model ADDI dan sampel yang digunakan yaitu dari siswa SMA. Dengan instrumen yang digunakan yaitu instrumen validitas, instrumen tes, dan juga instrumen non-tes berupa angket. Dan untuk tahapan analisis dilakukan analisis validitas untuk menguji media pembelajaran tersebut kepada para ahli, dan juga setelah itu uji praktisan dan keefektifan terhadap para siswa sebagai subjek penelitian. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini seperti yang dapat kita lihat dalam tabel, yaitu penelitian dimulai dari bulan Desember sampai bulan Juni dengan langkah-langkah kegiatan yang telah tersusun. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka ataupun daftar referensi yang telah saya ambil untuk keberlangsungan dalam pembuatan proposal ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.